Dijelasin Kak, kronologi awal hingga akhirnya anak kita bisa sampai meninggal itu seperti apa Kak awalnya? Awalnya di tanggal 5 anak saya pergi vaksin bersama adiknya, omnya, pupunya, dan satu tantenya. Nah, setelah pasca dari vaksin itu Kak, seperti apa kondisi dari Waktu dari adik? rumah anak dalam keadaan sehat, tanpa ada keluhan sakit segala macam lah. Hari pulang dari vaksin malamnya demam. Ya kan, saya pikir karena ada aksi obat, jadi dikasih obat demam, ternyata nggak turun panasnya. Keesokan harinya dikasih juga obat, dan kebetulan opanya dokter, opanya ngecek kondisi anak cucunya, dan memberi obat, dan ternyata juga tidak sembuh. Setelah itu kelang beberapa hari anak saya hilang indera pencium, indera perasa, dan mertua saya menggantikan lagi obat, dan ternyata juga belum ada perubahan, cuman yang berkurang hanya batuk. Hari keberapanya gitu saya ke rumah sakit Imelda karena ada sepupu yang menyarankan untuk anaknya diperiksa dulu di swab antigen untuk memastikan apakah penyakit biasa atau COVID. Jadi setelah saya ke sana, awalnya saya bilang saya takut untuk bawa ke rumah sakit, meskipun dalam intinya cuma swab, takutnya ditahan dan diisolasi, saya takut. Jadi sepupu saya meyakinkan bahwasanya cuma memeriksa, dan kalaupun hasilnya positif bisa diisolasi di rumah. Jadi kami ke sana di hari Sabtu. Di hari Sabtunya kami ke sana dan diperiksa, di swab, hasilnya positif. Setelah itu di ronsen segalanya, udah gitu di PCR. Yang pertama di hari Sabtu, PCR itu saya baru tahu kalau harus 2 kali, di hari Minggunya juga harus datang kembali. Waktu di PCR pertama, di swab, anak saya diberi oksigen karena agak sedikit sesak. Dikasih, alhamdulillah waktu itu berkurang sesaknya dan dikasih obat. Kami pun pulang. Di PCR yang keduanya datang di hari Minggu, posisi anak mulai agak sesak lagi, dan saya minta untuk diberi oksigen, tapi nggak nginap, tidak diinapkan. Setelah pulang dari PCR kedua, setelah selesai pakai oksigen, kami pulang, dan siangnya menjelang pukul 4 kalau nggak salah, kami tiba-tiba mendadak sesak yang berat, dan kami segera larikan lagi ke Imelda, dan di Imelda disarankan memang harus diisolasi. Kami isolasikan anak kami, menandatangani semua persyaratan isolasinya gimana-gimana, sampailah berita kalau seandainya bla 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 si pasien meninggal, syaratnya gini-gini, semua saya tanda tanganin. Udah, anak saya diisolasi di hari Minggu itu. Waktu di hari Minggu, Senin, Selasa, saya juga nggak tahu, kayaknya sepertinya di hari kelima sampai hari ke-8 anak saya hanfar. Bukan hanfar sih, maksudnya yang biasa pakai oksigen yang pertama, yang biasa, ini sekarang pakai menggunakan ventilator, dan posisinya tidur duduk, sangat mengkhawatirkan. Sebenarnya waktu sebelum di hari ke-5 atau ke-8 itu posisinya kalau kami lihat sehat, karena katanya mau dipindahkan ruangan ke tempat isolasi pemulihan. Waktu kami datang ke sana, kami tanya udah dipindahkan, pihak rumah sakit susternya membilangkan bahwasanya malam dipindahkan karena tanggung mau makan malam. Setelah makan malam dapat kabar sebelum dipindahkan anak saya mendadak sesak sampai dia menggunakan ventilator. Sebenarnya
kayak nggak percaya gitu, karena waktu itu saya lihat di posisi dia memang waktu mau dipindahkan di pemulihan itu lumayan bagus dan saya yakin pasti dia dipindahin. Ternyata tidak. Setelah itu kondisi makin menurun, eh, naik turun, kadang bagus kadang enggak. Nanya juga, kata dokter begitulah namanya itu. Terus terakhir kalinya di hari Rabu ya, di hari Rabunya saya chattingan sama anak saya bilang, sebentar ya Ma, abang mau pakai oksigen 2 ini Ma. Dan saya lemes mendengarnya, panik, saya langsung ke rumah sakit mau tahu kondisi anak saya. Dan ternyata anak saya membilangkan saturasi abang turun Ma. Nah, terus saya tanya sama sepupu saya, dan yang keberapa saturasinya, yang saturasinya turun di 81, dan setelah pakai oksigen 2 dia naik saturasinya menjadi 86, dan ternyata sampai sore harinya drop, tiba-tiba ngedrop, betul-betul yang ngedrop saturasinya turun sampai akhirnya anak saya meninggal. Selain dari abang Kak, keluarga kita lagi yang juga menjadi makin parah setelah divaksin itu siapa aja Kak? Omnya juga setelah divaksin, sama gejalanya seperti anak saya. Sampai saat ini bagaimana kondisinya Kak? Masih di ruang ICU kalau nggak salah saya. Untuk yang lainnya Kak, kondisinya seperti apa Kak? Kalau anak saya, tantenya alhamdulillah sehat. Kalau yang sepupunya kemarin ada demam-demam. Sekarang alhamdulillah sehat. Kak, harapan kita untuk ke pemerintah sendiri seperti apa sih Kak? Saya berharap supaya pemerintah memberikan perhatian kepada kematian anak kami, karena sebelumnya anak kami ini sehat, tidak ada gejala penyakit. Setelah divaksin malah menjadi seperti ini, anak saya semakin parah dan mulai demam tinggi. Hingga sesak. Dan pada akhirnya nggak tertolongkan. Dan saya ingin pertanyakan, apa sebenarnya kegunaan vaksin ini kok malah memperparah anak saya? Jadi saya meminta penjelasan apa sebenarnya isi vaksin ini kok malah membuat anak saya seperti ini. Berikutnya, supaya pemerintah memperhatikan apa dampak dari vaksin ini. Kalau seperti ini, kami sekeluarga besar menjadi takut untuk melakukan vaksin yang kedua, dan kami berharap tidak ada keluarga lain yang menjadi korban dari keharusan vaksin ini. Kalau tahu seperti ini, kami tidak akan menyuruh anak saya untuk divaksin. Salim.